Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan aku memperkenalkan diri teman-teman. Aku Alex Terata Harja dengan 3 digit NIM terakhir aku 112. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu bakal mempelajari bahasa baru teman-teman, yaitu bahasa pemrograman C++. Yang dimana bahasa pemrograman C++ ini merupakan anggota keluarga dari bahasa C itu sendiri. C itu sendiri teman-teman. Yaitu bahasa C itu ada nggak ada cuma ada C++ ya teman-teman. Ada C tanda pagar dan lain-lainnya teman-teman. Tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke videonya teman-teman. Nah, jadi sebelum aku masuk ke videonya, jadi aku mau ngejelasin sedikit dulu deh teman-teman. Jadi fungsinya C++ tuh buat apa sih teman-teman? Nah, jadi fungsinya C++ itu kita bisa gunakan untuk mengcoding Arduino Uno, ESP32, STM dan juga lain-lainnya teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ingin mengcoding Arduino itu menggunakan aplikasi Arduino IDE di Windows ataupun OS kalian teman-teman. Nah, di sini jadi pada video kali ini tuh aku bakal mendemonstrasikan bagaimana sih caranya mengkode di Arduino itu teman-teman. Kita langsung masuk aja di sini. Aku di sini menggunakan website Tinkercad teman-teman. Tinkercad untuk aplikasinya teman-teman. Dan di sini aku sudah membuat project sederhana teman-teman. Oke. Di sini aku sudah membuat project sederhana untuk kita coba bagaimana penerapan bahasa C++ itu di dalam Arduino teman-teman. Nah, Arduino Uno teman-teman. Atau ini nih, yang ini seperti ini teman-teman. Jadi untuk Arduino ini kan aku udah jelasin kan kalau misalnya si Arduino ini butuh menggunakan bahasa C++ teman-teman seperti itu. Nah, mungkin aku jelasin dulu teman-teman dari codingannya di sini. Jadi yang pertama itu yang atas ini teman-teman ada deklarasi variabel. Jadi pada baris ini itu kita membuat sebuah variabel bernama estado_tao dengan tipe data integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai pembacaan tombol apakah low 0 atau high itu 1 teman-teman. Nah, dalam C++ ini semua variabel itu harus memiliki tipe data yang jelas teman-teman. Contohnya itu ada integral, misalnya teman-teman ada integral, float, char, dan BOOL teman-teman dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi setupnya teman-teman. Nah, jadi fungsi setup ini adalah bagian yang akan dijalankan sekali saja saat Arduino pertama kali dinyalakan teman-teman. Yaitu di sini pin mode input ini itu memberitahu Arduino bahwa ada dua pin yang digunakan sebagai input, yaitu untuk tombol teman-teman, untuk tombol yang ini. Nah, yang pin mode 13 itu teman-teman, yang ini itu gunanya untuk memberitahu bahwa Arduino itu pin 13-nya itu adalah output untuk LED teman-teman. Dan konsep fungsi ini berasal dari C++. Dalam C++ itu semua blok program berbeda di dalam fungsinya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada loop teman-teman atau perulangan. Nah, jadi fungsi loop itu juga akan terus berjalan berulang-ulang seperti program yang berada di dalam infinite loop C++ teman-teman. Nah, kita bahas dari sini dulu ya teman-teman, yaitu estado digital read. Nah, jadi baris ini itu akan membaca kondisi ketika tombol ditekan akan high teman-teman atau satu. Nah, jika tombolnya tidak ditekan atau low teman-teman. Nah, di sini juga ada kondisi if else teman-teman, sama di Python. Nah, jadi kalau misalnya if itu high teman-teman. If itu jika kondisi kita true teman-teman. Nah, jika else itu jika kondisi kita false teman-teman. Nah, seperti itu. Maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi kalau misalnya high itu tombolnya itu akan nyala, lampunya itu akan nyala, dan jika tombolnya low itu akan mati teman-teman. Seperti itu. Nah,
Jadi mungkin langsung aku coba aja di sini, aku coba nyalain Start Simulation. Bagaimana sih? Nah, aku tinggal pencet aja di sini. Kan di sini posisinya dia tuh masih low atau tidak di, tidak dipencet teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pencet itu bakal nyala teman-teman. Sorry, kok nggak nyala? Sebentar, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Mungkin selanjutnya aku bakal masuk. Oh, rupanya. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita sudah masuk dari tingkat CAD ini, teman-teman, selanjutnya itu kita bakal masuk ke Blockly Developer, teman-teman. Itu kayak seperti aplikasi, bukan, sorry, itu website seperti Scratch gitulah, teman-teman, untuk mempermudah kita mempelajari bahasa-bahasa seperti Java, script, Python, kalau ada PHP juga dan lain-lain, teman-teman. Di sini langsung aku buka aja. Kalian tinggal di sini search aja Blockly Developer. Nah, di sini kalian buka yang paling atas. Nah, jadi label block ini menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Alat ini menghasilkan kode bersih dalam bahasa yang Anda inginkan, menggunakan blok custom disesuaikan dengan aplikasi Anda. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh di sebelah kita, sorry, ini kenapa rada kecil ya? Atau zoom sebentar. Nah, sebentar teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman, untuk tampilan kiri itu berbasis blok teman-teman. Nah, sedangkan yang kanan itu berbasis teks atau kode teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu kita masuk ke count count 1 sini teman-teman. Count to 1. Nah, itu tuh fungsinya itu membuat variabel bernama count teman-teman. Nah, variabel tersebut diberikan nilai awalnya 1 teman-teman. Nah, artinya itu kita mulai perhitungan dari angka 1 teman-teman. Nah, selanjutnya itu di sini ada repeat, while, count, kurang dari sama dengan 3 teman-teman. Dan itu artinya gimana sih teman? Itu artinya apa sih teman-teman? Nah, itu artinya itu kalau misalnya itu adalah blok perulangan untuk looping dengan tipe while loop teman-teman atau perulangan. Nah, selanjutnya jadi itu tuh gimana sih teman-teman? Jadi selama kondisinya itu terpenuhi, itu program akan terus mengulang blok di dalamnya teman-teman. Nah, jadi setiap kali loop ini berjalan teman-teman, si loop while count ini berjalan, itu akan menampilkan hello world teman-teman. Nah, dan untuk blok set count 1 itu, ini adalah increment, yaitu mendapatkan nilai count sebanyak 1 setiap perulangan. Jika awalnya count-nya 1, maka terjadi penambahan kan teman-teman, dan 1, 2, 3, 4. Nah, jika sudah 4 teman-teman, loop-nya itu bakal berhenti teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk di JavaScript-nya sama teman-teman, yaitu var count atau variable count. Di sini ada count 1, while di sini untuk perulangan lagi teman-teman. Lalu di sini ada count kurang dari sama dengan 3. Lalu di sini window earth itu maksudnya apa sih teman-teman? Jadi nanti kalau misalnya kodenya di run, di sini bakal ada eh, notifikasi itu hello world teman-teman. Nah, dan count sama dengan count plus 1 teman-teman. Nah, jadi
di sini kita mungkin punya beberapa perbandingan ya teman-teman. Kita di sini bakal coba ke PHP deh teman-teman. Nah, PHP itu sebenarnya sama aja teman-teman kayak JavaScript tadi, tapi mungkin bedanya di sini kita menggunakan dollar teman-teman atau variabel kalau di sini PHP itu. Sama aja teman-teman. Count, will, perulangan, variabel juga teman-teman di sini. Tapi dalam bentuk PHP ini variabelnya itu berbentuk dollar teman-teman, yaitu count kurang dari sama dengan 3, print, reward, dan count plus 1 teman-teman. Nah, di Python juga sama teman-teman, sama seperti itu. Count, noun, count plus 1, will count, kurang dari sama dengan 3, lalu print hello world. Dan sebagainya teman-teman. Kayak Dart juga di sini sama, menggunakan variabel. Di sini mirip-mirip JavaScript, dan Lua itu juga mirip-mirip seperti ini teman-teman. Seperti itu. Mungkin kalau sudah. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mempelajari sedikit tentang C++ agar kita bisa mempermudah membuat kode di bahasa C, teman-teman. Di sini aku akan sedikit juga mengulas-mengulas agar lebih sedikit paham lah, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke bahasa pemrograman C++. Nah, jadi yang pertama itu ada proses pemrograman. Jadi tahap pertama itu adalah problem to solve teman-teman. Jadi di sini itu kita menentukan dulu masalah apa yang kita ingin selesaikan teman-teman. Jadi kayak misalnya kita ingin membuat program C++ teman-teman yang bisa menghitung luas segitiga atau menampilkan data itu intinya, atau membaca input dari pengguna. Jadi intinya teman-teman kita tuh harus jelas dulu teman-teman tujuan kita itu apa teman-teman, program yang kita bakal buat itu apa teman-teman, intinya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahapan kedua. Jadi tahapan kedua ini itu setelah kalian sudah tahu nih teman-teman masalahnya di mana, kita tuh bakal menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Misalnya yang pertama, ambil dari input kedua, lalu lakukan perhitungan teman-teman. Yang ketiga itu tampilkan hasil algoritma ini. Itu penting teman-teman karena akan menjadi dasar struktur program C++ teman-teman yang nanti kita tulis, seperti menentukan urutan kode misalnya if atau pulangan for teman-teman. Nah, selanjutnya itu tahapan terakhir adalah kode teman-teman. Nah, jadi di tahapan ini itu algoritma yang tadi kita udah ubah jadi C++ teman-teman, kita mulai menulis sintaks seperti hashtag include dalam kurung IOStream membuat fungsi teman-teman, lalu memprosesnya dengan input dan menampilkan output menggunakan count teman-teman di sini. Nah, jadi tahap coding inilah yang membuat komputer benar-benar bisa menjalankan solusi yang sudah kita rancang teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi di sini intinya simple teman-teman. Jadi kita tuh membuat program dengan efisien dengan cara membagi beberapa bagian menjadi kecil teman-teman. Jadi di sini kan misalnya kita punya sesuatu masalah yang besar, lalu kita bagi, kita pecah menjadi 4 teman-teman, dan nanti kita bagi menjadi 9 teman-teman. Nah, itu tuh biar lebih jadi efisien teman-teman. Jadi kita misalnya ingin mengerjakan kodenya dulu, atau jangan deh teman-teman, kita harus pertama mengerjakan strukturnya dulu, lalu kodenya dulu, lalu penyelesaian dan lain-lain teman-teman. Jadi kita benar-benar harus secara struktur teman-teman. Karena itu benar-benar mempermudah kita atau membuat jauh menjadi lebih efisien saat kita membuat program teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada masuk ke konsep inti C++ teman-teman. Nah, jadi di konsep inti C++ itu ada variabel dan tipe data. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh kita bakal mempelajari konsep inti dari C++ itu, teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin aku nggak bakal ngejelasin semuanya, jadi kayak aku sebutin aja. Jadi konsep inti yang kita dipelajari C++ nanti itu ada variabel dan tipe data, input dan output, struktur kontrol, conditional dan perulangan itu maksudnya if dan else ya teman-teman. Itu perulangan atau kondisional. Nah, selanjutnya ada fungsi, pointer, OOP, memory management, dan lain-lain teman-teman. Kita di sini langsung masuk ke cara penulisan kode yang rapi. Nah, karena di sini menurut aku di C++ itu atau di Python pun sebenarnya dibutuhin penulisan kode yang rapi teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman, yang pertama kita harus menggunakan nama variabel yang jelas teman-teman. Itu tentu saja.
Yang kedua itu kita gunakan identasi yang konsisten teman-teman. Yang kedua, hindari kode berulang atau jangan diulangi kode yang sama teman-teman. Di sini kalau aku nyebutnya dry, don't repeat yourself teman-teman. Atau pisahkan kode ke dalam fungsi. Selanjutnya itu ada gunakan komentar seperlunya. Nanti komentar itu nanti juga akan bakal aku jelasin teman-teman di kodenya seperti apa. Lalu gunakan const untuk nilai yang tetap, lalu struktur folder yang rapi teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada materi lanjutan. Sorry. Nah, teman-teman, di sini ada materi lanjutannya yaitu OOP dan STL. Jadi mungkin aku bacain dulu dari OOP. OOP itu adalah pendekatan program yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku teman-teman. Dengan konsep seperti ini, seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, OOP itu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, lebih dekat dengan manusia, memodelkan dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berskala besar, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada STL atau Standard Template Library, teman-teman. Jadi di C++ itu ada kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien, teman-teman. Seperti vektor, map, fungsi short, dan fungsi short, teman-teman. Nah, STL ini itu mempermudah saat kita mengembangkan dan mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur dari nol, teman-teman. Sehingga proses coding itu jauh lebih cepat dan aman dan konsisten, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada template. Nah, jadi di template dalam C++ ini memungkinkan penulisan kode generik dan dapat bekerja pada berbagai tipe data, teman-teman, tanpa diduplikasi. Dengan template ini juga kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel yang dapat digunakan kembali. Nah, STL sendiri itu dibangun sepenuhnya menggunakan template, teman-teman, sehingga sangat luas dan dinamis seperti itu. Selanjutnya di sini ada IoT dan hardware. Nah, dalam konteks IoT dan hardware ini, teman-teman, C++ ini sering digunakan karena ada performa yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi berinteraksi langsung dengan perangkatnya, teman-teman. Nah, jadi pada platform seperti Arduino dan ESP yang tadi aku udah sebutin, teman-teman, itu C++ itu digunakan untuk mengendalikan sensor tersebut, teman-teman. Nah, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, I2C, Wi-Fi, MQTT, lalu ada kombinasi dan MQTT, teman-teman. Dan kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template ini membuat C++ itu sangat cocok untuk perkembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mungkin bakal menjelaskan cara mendownload Visual Code, teman-teman, yang seperti aku sudah jelaskan di video sebelumnya. Mungkin di sini kita langsung buka aja Visual Code, teman-teman. Di sini aku close dulu deh. Nah, kita bakal langsung download aja Visual Code, teman-teman. Visual Code. Nah, jadi Visual Code itu menurut aku berguna banget, teman-teman. Karena di dalam sini tuh kita bisa menggunakan bahasa Python, bahasa C++, JavaScript, PHP, dan lain-lain, teman-teman. Aku sudah jelaskan juga di video sebelumnya, dua video sebelumnya. Jadi di sini langsung aku download aja. Tapi di sini sebenarnya karena aku udah punya, aku sebenarnya nggak perlu download, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku bakal download aja di sini. Kita bakal download. Oke, download. Oke, di sini bikin agak lama. Oke. Nah, karena di sini aku download, aku langsung buka aja, teman-teman. Nah, jadi setelah kalian nanti sudah download, kalian tuh tinggal kalian accept this agreement, lalu next, lalu install, teman-teman. Nah, di sini sedang installing, teman-teman. Oh ya, mungkin di teman-teman nggak kelihatan installingnya karena aku nggak, sebentar aku ganti dulu ya, teman-teman. Aku bakal
Sebentar, aku bakal oke, ini aku bakal ini. Nah, sini teman-teman, aku sudah mempunyai visual code-nya. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menginstal C dan compiler C itu di dalam C++, teman-teman. Di dalam Visual Code, teman-teman. Jadi yang pertama di sini kalian perlu cari extension di sini, teman-teman. Nah, jadi kita harus cari C atau C++, teman-teman. C atau C++, teman-teman. Nah, jangan lupa di sini harus kalian uninstall dulu. Tapi karena di sini aku udah pernah install, aku nggak usah install lagi ya teman-teman, karena di sini tulisannya udah uninstall, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalian tuh perlu cari juga di sini uh, C C sorry C++ in Visual Code, teman-teman. Nah, nah, jadi kalian tinggal buka. Nah, lalu kalian jangan lupa teman-teman, di sini kalian yang pertama harus kalian lakukan itu seperti aku tadi teman-teman, yaitu install C++, teman-teman. Nah, jadi setelah kalian sudah selesai teman-teman, nah kalian harus buka. Kalian di sini terserah mau pakai apa, tapi di sini aku saranin kalian di sini terserah mau pakai Visual Code atau si CMD kalian teman-teman. Tapi di sini aku saranin pakai CMD aja teman-teman, biar simpel. CMD. Nah, jadi buat apa sih kita buka CMD ini teman-teman? Jadi kita mau ngecek apakah kita sudah punya complement itu teman-teman. Com Compiler itu teman-teman. Nah, cara ngeceknya tuh gimana sih teman-teman? Nah, jadi kita tulis di sini, kita ketik di sini yaitu, atau kita salin aja dari sini teman-teman. Lalu kita paste G++ spasi strip version, kita langsung enter aja. Nah, di sini kebetulan aku belum punya G++-nya teman-teman. Jadi di sini harus kita download dulu dari sini teman-teman. Dari WinGW ini teman-teman, Windows. Tapi kalau misalnya kalian tidak pakai Windows teman-teman, kalian di sini bisa install dari Linux atau Mac OS teman-teman. Nah, sini langsung aja kita download. Nah, nah, jadi buat downloadnya kalian tinggal langsung pencet aja ini teman-teman. Nah, kalian bakal otomatis mendownload teman-teman. Nah, dan si MYSN ini ternyata punya requirement teman-teman. Itu harus menggunakan 64 bit Windows dan 8,1 atau lebih baru dari versi Windows kalian teman-teman. Kalian juga harus memenuhi syarat ini ya teman-teman agar bisa di-run. Nah, jadi setelah kalian sudah mendownload si MYS2 ini atau compiler ini, kalian langsung buka aja teman-teman file Excel-nya ini. Oke, sebentar. Oke, di sini langsung kalian next. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke situ, kita harus download itu di sini sorry, sorry teman-teman. Jadi di sini maksud aku yaitu kode runner teman-teman, bukan kode runner. Nah, ini untuk tambahan kita aja. Mungkin ini bakal berguna. Kita langsung berguna saya install. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mau ke fase penginstalan kan teman-teman. Sorry, aku langsung lagi aja. Nah, kita next. Lalu di sini kita next. Oke, kita sudah menunggu install.
Kita tunggu dulu ya teman-teman, atau installingnya. Nah, jadi di sini kita sudah menginstal MSYS2-nya, teman-teman. Kita langsung run aja. Nah, untuk di sini, nah, jadi di sini juga dijelasin teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian di sini sudah selesai mendownload, kalian perlu ini teman-teman, install Pacman ini teman-teman. Nah, jadi tinggal kalian salin di sini. Nanti mungkin aku bakal masukin ke deskripsi video aku. Kalau langsung tempel aja di sini. Sorry, Delphi. Oh, enggak, teman-teman. Delphi teman-teman. Guys. Nah, jadi kita langsung enter aja teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal di sini kalian enter aja langsung. Nah, setelah ini sudah selesai teman-teman, setelah kalian sudah pencet enter ini, kita langsung ketik aja yes teman-teman untuk menginstal semua ini. Oke, kita tungguin lagi. Jadi kalian harus tungguin sampai selesai teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita sudah menyelesaikan penginstalan, kita langsung buka aja teman-teman, yaitu di sini teman-teman. Sorry tadi di mana? Di Kalian cari aja di sini environment edit the system environment variables teman-teman. Kan di sini tinggal buka, lalu kalian di sini pencet environment variables kalian, lalu kalian pencet path di sini teman-teman. Nah, lalu setelah kalian sudah membuka ini, kalian pencet new di sini teman-teman. Nah, karena di sini kalian pasti masih baru menginstal teman-teman, kalian langsung saja salin yang ini teman-teman, salin si ya, teman-teman. Karena ini pasti default setting teman-teman, karena kalau teman-teman baru menginstal pasti menggunakan ini teman-teman. Kita langsung next saja, lalu oke, lalu oke teman-teman, oke, lalu coba kita bisa cek lagi teman-teman untuk path-nya apakah sudah ada. Sorry. Nah, di sini path-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, oke, lalu oke teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menggunakan bisa mengecek WinGWX eh, compiler kalian menggunakan CMD lagi teman-teman. Nah, untuk untuk kode di CMD-nya itu bisa menggunakan ini teman-teman, GCC version strip strip spasi strip strip version teman-teman.
Di sini kalian bisa coba buka di sini, open. Nah, di sini aku bakal ubah. Sebenarnya teman-teman sepertinya ada kesalahan. Nah, teman-teman selanjutnya setelah kita sudah menyelesaikan penginstalan, kita langsung buka aja teman-teman, yaitu di sini teman-teman. Sorry tadi di mana? Di Kalian cari aja di sini environment edit the system environment variables teman-teman. Kan di sini tinggal buka, lalu kalian di sini pencet environment variables kalian, lalu kalian pencet path di sini teman-teman. Nah, lalu setelah kalian sudah membuka ini, kalian pencet new di sini teman-teman. Nah, karena di sini kalian pasti masih baru menginstal teman-teman, kalian langsung saja salin yang ini teman-teman, salin si ini teman-teman. Karena ini pasti default setting teman-teman, karena kalau teman-teman baru menginstal pasti menggunakan ini teman-teman. Kita langsung klik saja, lalu oke, lalu oke teman-teman, oke, lalu coba kita bisa cek lagi teman-teman untuk path-nya apakah sudah ada. Sorry. Nah, di sini path-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, oke, lalu oke teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menggunakan bisa mengecek WinGWX eh, compiler kalian menggunakan CMD lagi teman-teman. Nah, untuk untuk kode di CMD-nya itu bisa menggunakan ini teman-teman. GCC version strip strip spasi strip strip version teman-teman. Di sini kalian bisa coba buka di sini, open. Nah, di sini aku bakal ubah. Sebenarnya teman-teman sepertinya ada kesalahan. Oke teman-teman, tadi itu sebenarnya kenapa punya aku nggak kebaca, ternyata teman-teman simpel aja teman-teman. Karena tadi belum kita close. Jadi kalau misalnya kalian ingin membaca punya kalian, kalian yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus close aplikasi CMD kalian teman-teman agar bisa terbaca teman-teman seperti itu. Dan di sini mungkin langsung aja kita coba masuk codingannya. Tapi di sini aku udah coba. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa buat dulu folder yang ingin kalian buat seperti ini teman-teman. Aku di sini mungkin bakal coba open new folder teman-teman. Sini file, terus open folder baru. Kita di sini bakal coba bikin folder baru deh teman-teman di sebelah sini. Mungkin di Windows aku ya teman-teman. Di sini aku bakal coba bikin folder baru. Kita buat new, yaitu bahasa C++. Nah, mungkin aku bakal select foldernya. Nah, jadi untuk kalian membuat file teman-teman, jadi kalian di sini harus tinggal kalian plus, lalu kalian tinggal tulis apa yang kalian mau, misalnya ini bahasa titik cpp teman-teman seperti itu. Nah, untuk kodenya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Tadi ada kendala sedikit. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sedikit kode dari bahasa Python teman-teman, dan aku bakal coba merunnya teman-teman nanti. Oke, kita langsung aja di sini masukkan include beyond string oh teman-teman, oke, oke di sini teman-teman langsung aja kita masuk lagi. Oke, langsung include. Sini tadi sebenarnya aku ada salah penulisan teman-teman, stream. Nah, lalu kita tutup, lalu di sini kita masukkan using name space std. Nah teman-teman jangan lupa kalau misalnya untuk C++ ini kita perlu menambahkan tanda titik koma seperti ini teman-teman, karena untuk C++ ini sangat membutuhkan itu teman-teman. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tanda titik koma di akhir teman-teman, akan terjadi error teman-teman atau kesalahan. Langsung saja kita masuk ke sini, enter,
kurung kurung kurawat teman-teman, lalu kita enter, lalu kita go code, sorry, hello world, world. Lalu di sini tutup. Nah, di sini kita langsung saja kita build pakai complementer yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini otomatis akan terbuild. Oke, sebenarnya teman-teman sebenarnya ada error. Sebentar teman-teman, ini ada sesuatu error. Eh, Nah, teman-teman, ternyata kemarin aku melakukan kesalahan di sebelah sininya, teman-teman. Karena di sini aku kurang menambahkan titik koma dan return zero ini, teman-teman. Jadi di sini aku bakal jelasin tiap maksud kode tiap barisnya, teman-teman. Jadi kita masuk ke include IOStream-nya dulu ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya tuh apa sih teman-teman IOStream itu? Jadi ini tuh baris yang digunakan untuk membagi library IOStream, yaitu library standar C++ yang berisi fungsi input dan output teman-teman. Tanpa baris ini, kamu tidak bisa memakai count untuk menampilkan teks di layar teman-teman. Nah, selanjutnya itu di sini ada using namespace std teman-teman. Jadi perintah ini tuh memberi tahu compiler bahwa kita itu menggunakan semua fungsi yang ada di dalamnya teman-teman. Namespace std tanpa harus mengetik std titik koma terus menerus teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada int main teman-teman. Nah, jadi int main itu fungsi utamanya itu int main itu adalah fungsi utama dalam C++ teman-teman. Jadi setiap program C++ itu wajib memiliki main seperti ini teman-teman. Kenapa wajib? Karena program itu akan mulai dijalankan di sini teman-teman. INT itu menunjukkan bahwa fungsi itu akan mengembalikan nilai integer ke sistem teman-teman. Selanjutnya ada count teman count 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 teman-teman, yaitu kependekan dari karakter output teman-teman. Fungsinya itu menampilkan teks di layar teman-teman. Nah, jadi operator ini juga mengirim data ke count teman-teman. Nah, di sini aku akan menampilkannya, contohnya aku hello world ya teman-teman. Nah, seperti yang nanti akan kita run teman-teman. Nah, selanjutnya ada return zero. Return zero itu mengabaikan nilai nilai 0 ke sistem operasi, menandakan bahwa program itu selesai dan sukses teman-teman, dan tidak ada error sama sekali. Jika 0 berarti berhasil berhasil teman-teman. Nah, kurung kulawa penutup ini itu untuk menutup main di sini teman-teman, seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita coba run teman-teman untuk kodenya. Run, run C++, kita langsung run. Nah, di sini sedang building ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah keren ya teman-teman, yaitu Hello World. Oke, mungkin sekian saja untuk penjelasan C++ kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Mungkin di next penjelasan bakal saya lebih jelasin lagi tentang apa itu loop dan lain-lain teman-teman. Di sini kita program sederhana karena kita di sini masih perkenalan C++ teman-teman. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.